Dikisahkan, seorang pendeta tersohor dari negeri Yaman bernama Uwais Al-Qarni, tidak memiliki siapa lagi di dunia kecuali ibunya yang buta dan lanjut usia. Ia menghabiskan sebagian malamnya untuk beribadah dan memperoleh penghidupannya dengan bekerja sebagai penggembala. Dia juga sering berpuasa demi membantu tetangga-tetangga yang kekurangan. Seruan dakwah Nabi SAW telah tersebar luas menerobos belantara dan padang Sahara hingga sampai ke Yaman. Dakwah Nabi itu juga mengetuk pintu keluarga Uwais. Uwais Al-Qarni adalah seorang pencari kebenaran yang gigih. Dia selalu mengikuti perkembangan seruan Nabi Muhammad dengan penuh perhatian, merenungkan dan memikirkan pengaruh yang ditimbulkan agama yang dibawa Muhammad dalam semua sendi kehidupan. Singkat cerita, Uwais selalu memeluk Islam. Seringkali matanya menerawang jauh ke langit Madinah. Betapa banyak tetangga-tetangganya yang sudah pergi ke kota suci itu, melihat Rasulullah dengan mata kepala mereka sendiri, mendengarkan perkataan Nabi dari lisan secara langsung, pulang ke tanah asalnya dengan membawa kehidupan baru. Tetapi alangkah malangnya, Uwais Al-Qarni tidak bisa meninggalkan rumahnya, karena tidak ada orang yang akan membantu ibunya yang buta dan lemah. Uwais hanya bisa menarik nafas panjang saat melihat rombongan haji yang pulang dari Madinah. Dia dengan penuh semangat menanyakan informasi mengenai Rasulullah kepada mereka. Uwais pernah mendengar bahwa musuh-musuh Islam melempari Rasulullah pada perang Uhud hingga gigi beliau patah. Uwais pun memukul giginya sendiri dengan batu dan mematahkannya. Keinginannya yang sangat besar untuk bertemu dengan Rasulullah semakin lama semakin tidak tertahan. Ia menemui ibunya dan meminta izin. Sang ibu dengan gembira menyetujui keinginan anaknya. Sang ibu berkata, "Ya, pergilah ke rumah Nabi, lihat beliau dan kembalilah dengan cepat." Setelah mempersiapkan segala keperluan ibunya sepeninggalannya, Uwais pergi ke Madinah. Jarak antara Yaman dan Madinah sekitar 1400 mil. Jalan yang dilalui dipenuhi dengan perampok dan menjadi semakin sulit dilalui karena masih berupa jalan perbukitan dan padang pasir yang menghampar. Ditambah lagi, matahari musim panas pada siang hari terik matahari membuat pasir gurun yang panas itu berubah layaknya lautan api. Tetapi hasrat untuk bertemu Nabi semakin menyala-nyala di dada Uwais dan dia tetap melaksanakan niatnya itu meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Akhirnya Uwais sampai di rumah Rasulullah dan ia memanggil pemilik rumah untuk meminta izin bertemu beliau. Tetapi Sayyidah Aisyah menjawab dari dalam rumah, "Nabi tidak ada di rumah, beliau pergi ke masjid, pergilah ke masjid dan temuilah beliau di sana." Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Batin Uwais dipenuhi rasa kecewa. "Ibuku menyuruhku menemui Nabi di rumah beliau dan bukan di masjid." Uwais berseru kembali, suaranya itu bergetar dengan kekecewaan yang mendalam. "Mungkinkah Rasulullah pulang lebih cepat?" kata Uwais. Aisyah menjawab, "Mungkin tidak bisa, karena banyak yang harus diselesaikan di sana." Uwais berpikir kembali, "Ibuku telah memintaku untuk pulang dengan segera. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama." Uwais tercenung sejenak, dan dengan mengorbankan keinginannya bertemu Rasulullah dia pulang ke Yaman seketika itu.